Anda udah iklan, tapi jualan Anda mahal, nggak laku. Harga murah nggak iklan pun juga banyak orderan. Tapi Anda nggak berpikir, saat Anda ikut berperang di dalam harga tersebut, akhirnya orderan Anda banyak, uang Anda nggak ada, perputaran nggak ada, habis. Anda balik lagi bersama saya ya. Di hari ini kita akan menjelaskan tentang toko online, online shop gitu ya. Banyak banget yang orang itu tertarik untuk jualan di online shop, terus kemudian bangkrut, kemudian kalah dan lain sebagainya. Bahkan dia menggunakan uang pesangon dan lain sebagainya, dibela-belain keluar dari pekerjaannya dan berujung bangkrut gitu kan. Sebetulnya kenapa sih bisa seperti itu gitu kan. Kita akan membahasnya ya. Yang pertama itu mungkin karena Anda itu tertarik dari melihat aja sih sebetulnya. Melihat di YouTube atau mungkin tanya dengan teman atau melihat teman Anda sukses di yang menurut Anda sukses di jualan online. Padahal kalau Anda melihat di YouTube itu kadang mereka itu seorang brand ambassador gitu. Mereka itu brand ambassador atau memang dia itu mengiklankan dari sebuah e-commerce agar orang itu tertarik masuk dan bergabung di dalam e-commerce tersebut, agar e-commerce tersebut makin rame gitu kan. Semakin rame kan semakin banyak pendapatan dari mereka, dari perputaran uang, terus bunga berjalan, tuh udah berapa miliar yang mereka dapat dari sebuah e-commerce. Terus yang kedua, Anda melihat teman Anda yang paketannya banyak dan lain sebagainya dan Anda tertarik. Padahal Anda belum tahu sebetulnya bahwa mereka itu sedang goyang dan lain sebagainya. Tetapi mereka bilang bahwa, wah paketan gue banyak bro, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat kita ngomong bahwa kita itu sepi, kita itu mau bangkrut, mana ada investor masuk, mana ada orang yang mau menjaminkan barang mereka kepada kita atau meminjamkan uang sebagai modal kepada kita gitu kan. Jadi kita harus tahu itu. Kita harus melihat dulu sampai detail sebelum kita itu masuk ke dalam dunia e-commerce atau pekerjaan yang mau kita gelutin gitu ya. Jadi banyak banget orang sekarang itu cuman sekedar melihat di YouTube orang sukses dan lain sebagainya akhirnya ikut. Mereka nggak pernah tahu aslinya seperti apa dan apa yang harus dihitung duluan, dilihat duluan. Mereka nggak mau berpikir kritis. Mereka cuma melihat, oh orang ini bisa sukses dengan cepat dari jualan online dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus kemudian sebetulnya gimana caranya dan lain sebagainya kita akan buka gitu ya. Sebelum Anda itu jualan online, Anda itu yang pertama berpikir dulu atau Anda sebelum Anda itu keluar dari pekerjaan dan Anda mau jualan online, Anda itu berpikir dulu. Uang saya ada berapa? Misal dibelikan suatu produk, dapat berapa piece? Pengeluaran saya untuk setiap hari makan, rokok, packing, dan lain sebagainya itu berapa? Pernah nggak kalian hitung dulu itu? Terus berapa lama waktu bertahan untuk uang saya yang sekian? Misal saya keluar dan mendapatkan pesangon 20 juta. Berapa lama, berapa bulan saya bertahan dengan uang 20 juta ini? Karena Anda harus berpikir sampai situ gitu ya. Berapa lama barang saya mulai laku dan uang saya belum habis. Karena pola pikir orang yang sukses itu adalah bagaimana caranya mempertahankan uang, bukan bagaimana caranya menghabiskan uang. Itu ya. Jadi uh, untung besar resiko tinggi itu nggak pernah kita pikirkan, tetapi yang kita pikirkan adalah untung jangka panjang dan resiko rendah. Itu yang harus kita pikirkan.
Jadi misal saya keluar dengan uang 20 juta, apa yang harus saya jual? Pangsa pasar apa yang harus saya ambil? Misal saya mau jualan baju, berapa puluh piece yang bisa saya beli? Dengan modal berapa? Kalau cuman pengen toko online rame, gampang. Anda ikut perang harga, pasang iklan, rame. Itu teori, gampang. Kalian lihat di YouTube orang yang bilang, wah pakai ini GMV Max, pakai ini ROI-nya dibikin 20%, dibikin 10%. Itu gampang. Tapi bayangin kalau Anda jual harga mahal, laku nggak? Anda udah iklan, tapi jualan Anda mahal. Nggak laku. Harga murah nggak iklan pun juga banyak orderan. Tapi Anda nggak berpikir, saat Anda ikut berperang di dalam harga tersebut, akhirnya orderan Anda banyak, uang Anda nggak ada, perputaran nggak ada, habis. Anda harusnya berpikir sampai mana. Karena apa? Karena saat kita tidak mendapatkan pendapatan yang tetap, kita cuma mengandalkan dari e-commerce itu, kita setiap hari makan. Berarti kita ngambil dari 20 juta itu dong. Terus berapa untung kita dari e-commerce? Kalian harus tahu dulu. Gitu ya. Biaya adminnya ada berapa? Terus potongan dalam campaign itu berapa? Potongan saat barang itu retur itu berapa? Pernah nggak kalian hitung sampai situ gitu ya? Kalian harus hitung sampai situ. Jangan sampai Anda jadi goblok gitu loh. Anda cuma modal nekat, wah iya orderan saya banyak, apalagi terus Anda ditawari oleh teman Anda yang Anda lihat itu. Oh, teman yang Anda lihat itu ya, dia selalu ngomong, ini orderan saya banyak, udah jualin aja produk saya. Banyak banget temen yang ngomong seperti itu, padahal di sisi lain mereka juga memanfaatkan Anda untuk menghabiskan barangnya dia gitu. Jadi harusnya Anda itu berpikir secara jernih, tenang, uang saya sekian, bisa bertahan sekian bulan, bisa bertahan sekian bulan, dan bisa saya gunakan juga setiap harinya untuk masak, makan, dan lain sebagainya. Harusnya kalian berpikir sampai situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa sih potongan online itu? Kita hitung 20% potongannya. Biaya admin, ditambah biaya packing, biaya bubble. Belum lagi, hitung lagi saat barang itu kembali. Orderan Anda banyak, iya. 2000 paket sehari, iya. Berapa yang balik? Anda cuma ngitung, oh iya biaya balik dipotong, misal ongkirnya kena 4.000. Terus bubble sama lakban, apakah bisa itu dipakai lagi? Enggak kan? Pasti dibuka, pasti dibetulin lagi. Kalau jelek nggak jadi dipakai, berapa yang terbuang itu? Bubble dan lakbannya. Hitung dulu sampai situ. Baru kemudian tentuin harganya. Oke, misal kita beli baju, modal 10.000, ditambah 20%, berarti 2.000. 12.000. 12.000 ditambah biaya lakban ditambah biaya bubble, berarti ketemu modalnya adalah 14.000. 14.000, Anda mau nyari untung berapa? Misal 10.000, berarti Anda jual berapa? 24.000. Sementara saingan Anda jualnya cuman 14.500 atau bahkan 15.000. Mepet harganya. Dan Anda kalah di situ. Terus apa yang harus Anda lakukan gitu? Anda dorong dengan afiliator, iya bener. Afiliator juga pinter, dia nggak mau jualan barang mahal. Kalau ada yang murah ngapain? Jualan yang mahal, mendingan jualan yang murah tetapi cepat. Untung saya lebih banyak dibandingin yang jualan mahal tapi susah lakunya. Terus Anda pasang iklan,
iklan berapa, Anda habis 300.000, penjualannya cuma berapa, ROI-nya berapa, gitu loh. Makanya dihitung dulu. Sebetulnya jualan mahal pun bisa, nggak harus kita jualan murah, jualan mahal pun bisa. Tetapi kita harus tahu momentum gitu. Kita harus tahu momen. Kita ambil contoh, saya pernah main ke pabrik Kongguan di Salatiga. Di saat bulan-bulan biasa, itu stok dia ada sekitar 2 gudang. Dan dia bertahan sampai nanti Lebaran. Kenapa? Karena memang momentumnya dia itu di bulan Lebaran gitu ya. Dan saat di bulan Lebaran, jangankan stok itu, habis, kurang bahkan. Tetapi selama perjalanan dari dia mulai stok sampai di bulan Ramadan atau Lebaran, itu dia sudah menghabiskan duit berapa, dana berapa. Tetapi dia bisa menghitungnya. Sama seperti teman saya juga, dia jualan panggangan. Kalau Anda pernah melihat panggangan MRC tulisannya, panggangan arang yang bisa dilipat itu, ya itu produksinya dari Bogor. Teman saya, dia di bulan Januari, dia udah produksi banyak. Bahkan produksinya dia bisa sampai 10.000, bahkan 20.000 sampai 30.000 untuk 3 bulan. Berarti sebulannya 10.000. Dan lakunya kapan? Saat Idul Adha dan juga saat Tahun Baru. Dan berapa yang dihabiskan saat momentum itu? Bisa sampai sekitar 80.000. Tetapi dia tahu batasan dia. Bertahan sampai di bulan Desember, sampai di bulan Idul Adha. Dia masih bisa untuk bertahan hidup, memasak, makan, dan lain sebagainya. Membayar karyawan, dan lain sebagainya. Dan dia tidak pernah memainkan harga di bawah pasar. Dia stabil. Dan dia sekarang jadi juara. Kenapa? Dibandingkan dengan yang lain yang bermain dengan harga murah dan mereka tidak pernah menghitung akan risiko. Makanya bisa kita jualan mahal, bisa. Kita ambil contoh, kita jualan cabai. Cabai kering. Sekarang harganya di online sekitar 80.000. Cabai teja kering 80.000. Saat mau lebaran seperti ini harganya 80.000. Bayangkan kalau Anda beli 8 bulan sebelum mau lebaran. Harganya berapa? Tetapi Anda bisa bertahan nggak dari 8 bulan itu sampai harganya di 80.000? Anda mungkin saat 8 bulan lalu jualnya, belinya 20.000. Dan 8 bulan kemudian jualnya 80.000. Tetapi selama 8 bulan Anda bisa bertahan nggak? Atau Anda mau jualan barang impor? Oke, kita beli, misal ambil contoh, kita ambil contoh korek, seperti ini, korek. Oke. Modalnya 5.000. Anda jual 10.000. Untung Anda 100%. Sementara musuh Anda semuanya jualnya 5.500. Mereka semua habis. Begitu habis, semua stok kosong karena impor. Impor sistemnya seperti itu. Saat semua kosong, mahal pun juga dibeli. Tetapi selama Anda bertahan sampai yang lain ini habis, Anda mampu nggak untuk bertahan? Belum lagi Anda pinjam modal dari bank. Bunganya berapa persen? Tadi 20% untuk biaya admin, pajak, dan lain sebagainya 20%. Ditambah lagi Anda pinjam dari bank. Ditambah berapa persen di situ? Misal bunganya flat, oke lah. Kita anggap per bulannya sekitar 1,5% atau 2%. Berarti ketemunya 22% untuk biaya administrasi. Itu di online.
Jadi Anda itu harus jeli sebelum Anda itu tergiur sesuatu, Anda itu harus jeli dulu. Anda harus detail dulu. Memang benar ada slogan bahwa jangan terlalu banyak berpikir. Kerja itu langsung aja dikerjain. Iya benar. Tapi kan kita harus tahu hukum karena. Karena kita gegabah akhirnya. Makanya kan diajarin. Jangan pernah kita mengambil keputusan saat bahagia atau saat marah. Kita harus tenang. Sebelum kita memulai sesuatu, kita harus berpikir dulu secara detail. Resikonya seperti apa? Modal yang dibutuhin berapa? Terus selama saya belum punya pendapatan, saya makan dari mana? Baik ini online maupun ini offline, semuanya harus seperti itu. Jangan cuma tergiur dari orang lain gitu. Anda nggak tahu bahwa orang itu brand ambassador atau bahkan orang itu teman Anda sendiri itu memanfaatkan Anda pernah tahu? Nggak pernah tahu. Karena orang sukses itu terbatas. Nggak bisa semuanya sukses. Saya pun juga berdagang nggak mau. Kalaupun ada saingan, manusiawi. Bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya yang lebih kuat kita jatuhkan dan yang lebih lemah kita rangkul. Ya. Makanya kita balik lagi. Makanya Anda itu harus berpikir duluan, jangan jangan terlalu goblok lah gitu. Jangan terlalu aduh, dibela-belain sampai nyairin BPJS tenaga kerja cuman buat jualan online dan berujung bangkrut. Bahkan punya utang ke supplier dan lain sebagainya karena Anda ambil barang secara konsinyasi. Anda ikut perang harga, bom-boman harga, biar barang Anda cepat laku, ujung-ujungnya Anda yang bingung sendiri gitu. Makanya Anda harus hitung 20% ditambah 2% ditambah biaya balik berapa, resikonya berapa. Daripada saya jualan murah, rugi. Kalau saya yang penting untung, paketan dikit nggak masalah. Yang penting saya bertahan. Dan Anda bisa lihat di toko oren, juaranya siapa? Mall. Toko hijau siapa? Mall. Toko biru siapa? Mall. Toko hitam? Mall. Berarti siapa yang bertahan? Supplier. Karena apa? Karena Anda tidak merasa bahwa Anda itu di bawah perang. Perang, 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 perang. Dan membesarkan nama. Dan akhirnya mereka bisa jualan sendiri. Nggak perlu Anda. Kenapa? Misal saya punya produk namanya Tole. Oke, Anda jualan barang saya. Akhirnya Anda sendiri berperang dengan teman Anda, berperang harga, berperang harga. Akhirnya dua-duanya bangkrut. Saya udah nggak butuh kalian. Merek saya udah terkenal, udah personal brand, brandingnya udah jelas. Saya jualan sendiri. Selesai. Makanya Anda jangan pernah Anda itu bunuh diri sendiri cuman gara-gara gengsi. Paketan saya 2.000, paketan saya 4.000. Buat apa? Yang menghancurkan Anda itu, ya itu. Berlomba-lomba. Dan Anda nggak pernah mikir sampai situ. Gitu.
Banyak yang menjelaskan, nih biar toko rame, ini biar toko rame, ini biar toko rame. Itu teori. Anda bisa belajar di edukasi di dalam e-commerce. Education, cara menggunakan iklan, GMV bahkan dari mereka di telepon, nelpon Anda. Halo Bapak, selamat siang. Apakah Bapak sudah mendaftarkan iklan berbayarnya dan lain sebagainya? Buat apa Anda ikut bayar di kelas, seminar, dan lain sebagainya? Semuanya keterangannya begitu. Anda mending tanya IE, berapa ROI yang saya bikin, bagaimana cara membuat iklan yang baik dan benar, semuanya jelas detail di situ. Tetapi kenapa saya bangkrut? Ada nggak yang jelasin? Dan saya mau jelasin itu. Kenapa saya bangkrut? Karena itu tadi, Anda cuman melihat dan Anda nggak kritis. Selama ini selalu seperti itu. Siapa yang ngomong, siapa yang ngomong, siapa yang ngomong. Bahkan karena Anda sudah senang dengan orangnya, mereka kentut aja. Kalian anggap motivasi. Mereka bohong, dianggap benar. Karena Anda udah cinta. Tapi bayangkan kalau ada orang yang ngomong benar, bahkan itu mungkin dari pegawai Anda mungkin malah marah-marah. Sok ngajarin lu, emang lu siapa? Padahal pegawai Anda itu jauh lebih tahu. Gitu. Tapi Anda nggak pernah bertanya pada mereka yang memang menggeluti di bidang itu. Anda cuma seneng sama orangnya. Itu tadi. Bahkan kentutnya pun dianggap harum. Karena Anda udah tertarik dengan orangnya. Jadi Anda harus kritis. Pikir dulu sebelum Anda itu keluar. Anda pikir dulu. Kalau memang Anda pengen mencoba, ya udah Anda nggak usah keluar kerja. Istri Anda nggak usah keluar kerja. Ya udah sambil jualan, sambil kerja. Sambil jualan, sambil kerja. Kalau memang sudah bertahan di atas 5 tahun dan memang sudah rame, silahkan. Atau mungkin 2 tahun dan pembukuan Anda sudah benar, untung Anda sudah benar, nggak apa-apa. Memang benar ada slogan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar juga hutangnya. Iya, untuk perusahaan besar, PT, perseroan terbatas, ya kan. Tapi UMKM semakin besar hutang, semakin dekat dengan bangkrut. Kalau Anda tidak bisa meminitnya. Orderan Anda banyak, iya. Paketan Anda banyak, iya. Barangnya nggak ada, duitnya kemana? 2 bulan kemudian barang balik. Orderan yang di bulan lalu. Bentuknya udah nggak karu-karuan. Siapa yang mau nuker? Gitu. Karena mengirim, misal dari Jakarta ke Kalimantan butuh waktu berapa minggu dan apakah produk itu benar terkirim? Apalagi COD ya. Kurir juga mikir, saya ngeluarin budget
mobil, haul. Kalau bahasa di dunia eh, delivery itu haul. Saya mengeluarkan mobil CDD berapa solarnya sampai Kalimantan. Dan ini isinya COD semua. Untung nggak? Mereka juga mikir sampai situ. Mungkin barang Anda mungkin tertahan di Jakarta. Udahlah kita biarkan dulu ditahan, baru nanti kita kembalikan. Cancel. Pernah nggak Anda mikir? Ya, barang Anda balik dan ternyata momentum barang itu habis. Misal gamis, pas bulan lebaran laku banyak, sampai 2000. Anda berani utang, bang, 2000. Ternyata yang terbayar cuma 500 atau 1000. Seribunya balik saat selesai lebaran. Anda mau jual itu kemana? Anda mau jual rugi. Anda mau jual rugi atau Anda mau apakan? Momentumnya sudah lewat. Menunggu momentum berikutnya, Anda butuh modal. Akhirnya Anda nambah lagi utang. Untuk apa? Untuk mengejar barang yang laku sekarang Anda harus beli. Anda utang lagi. Pinjam supplier, pinjam bank. Ternyata di barang yang sekarang Anda telat lagi momentumnya. Jadi barang mati istilahnya untuk para pedagang online itu barang mati. Udah yang barang balik belum jadi momentum, ditambah lagi barang mati karena Anda salah beli barang. Feeling Anda udah semakin kacau. Udah, tinggal nunggu waktu. Anda udah nggak bisa bergerak, perputaran udah berhenti. Makanya Anda hitung dulu semuanya, terus Anda lihat dulu trennya apa. Yang paling susah itu bukan kita mau jual berapa, tapi besok momentumnya apa. Oke, bentar lagi gamis. Kita udah mulai belanja dari 3 bulan lalu. Baru kita jual harga mahal. Gitu. Tapi kita nggak takut. Kenapa? Karena tadi sudah kita hitung. Selama nanti 3 bulan saya masih ikut kerja. Saya masih punya penghasilan tetap. Laku syukur enggak ya udah. Itu yang paling bagus. Karena nggak menjadi beban. Anda sangat ikhlas saat menjalankan sesuatu. Kalau Anda ikhlas dalam menjalankan sesuatu, udah pasti uang akan ikut sendiri. Tapi kalau Anda sudah panik, Anda ambil keputusan dalam saat marah, atau saat Anda panik, udah semakin kacau. Udah. Jadi saya menyarankan, kalau Anda memang belum siap, tunggu dulu. Anda hitung dulu, Anda kalkulasi dulu. Anda mau jualan nasi goreng pun juga sama. Berapa modal gerobaknya, terus sampai kalau nanti selama 6 bulan saya mencoba dan itu nggak laku. Selama 6 bulan itu saya makan dari mana? Modal keyakinan doang, iya boleh kita modal yakin bahwa wah ini harus, iya benar, boleh. Tapi kan itu tadi, kita harus siap. Hukum karena, sebab akibat. Kita harus siap. Semuanya harus dihitung. Apalagi cuman gara-gara kita tertarik melihat orang. Kunci dari usaha itu jangan pernah kita ngomong bahwa kita sepi atau kita bangkrut. Kan seperti itu. Biar orang tertarik.
Saat kita ngomong kita rame, wah orderan orderan gue banyak. Tapi gue butuh investor. Bisa nggak lu bantu gue, ntar gue bantu deh. Kita bagi hasil dan lain sebagainya. Kan triknya seperti itu, gitu loh. Kalian harus tahu itu. Belum lagi brand ambassador yang di YouTube, brand ambassador. Ayo gunakan, jualan di sini, jualan di sini. Iya, orderan sekian ribu nih, GMV-nya ini pendapatannya. Itu kan pendapatan kotor. Berapa yang mereka kirim, berapa yang dibayar. Bener barangnya nggak hilang. Saya ngomong nggak hilang, nggak hilang. Tapi kan tadi saya udah ngomong, saat balik momentumnya udah habis. Saat balik barangnya udah nggak bisa laku. Saat balik barangnya rusak. Jadi Anda harus hitung dulu gitu loh. Jangan buru-buru keluar kerjaan, jangan buru-buru Anda mencairkan BPJS Ketenagakerjaan buat modal jualan online, buat dagang. Bukan saya melarang, tapi dihitung dulu gitu loh. Dihitung dulu. Anda kan mau jadi yang besar, bukan ya udah yang penting jalan, yang penting hidup, bukan yang seperti itu. Anda kan maunya yang besar. Tapi kan semua yang besar itu berawal dari kecil. Paham? Jadi jangan terburu-buru, hitung dulu semuanya, kuasai dulu. Jangan sampai ibaratnya kalian ngomong soal handphone tetapi Anda nggak tahu RAM itu apa. Anda mau jualan bakso tapi Anda nggak tahu bakso itu dari mana, bikinnya dari apa. Anda mau jualan baju tapi Anda nggak tahu model. Anda nggak tahu momentum. Anda mau jualan nasi goreng tapi Anda mikir jualannya di dekat kuburan. Anda mau mulai usaha tapi rokok Anda harganya 45 sebungkus, 35 sebungkus. Hitung dulu, kuasain dulu sampai Anda menikmatinya. Baru Anda mau keluar dari kerjaan dan fokus di dunia usaha, silahkan. Kita ambil contoh, benar kalian ya mungkin baca dari nih almarhum Bob Sadino. Pinter, dia orang pinter. Iya, tapi Anda tahu nggak kalau dia itu pertama kali yang jual telur dari luar negeri, telur ayam petelur. Terus dia yang punya brand jagung manis dan di Indonesia belum ada. Gitu. Dia benar jualan door to door, tetapi kan itu barang yang belum ada di Indonesia. Sama halnya Anda melihat Labubu, kemudian barang impor masuk, yang pertama kali jualan Labubu pasti laku banget. Semua yang berbentuk Labubu laku. Besoknya yang ikut-ikut mati. Harganya udah hancur, mati. Tapi yang pertama masuk untung.
dan yang terakhir masuk untung. Tapi yang di tengah-tengah mati. Karena apa? Karena ambisi, nafsu. Makanya jangan sampai jualan banyak, barang nggak ada, duit habis. Mendingan saya jual sedikit, untung pasti. Paham? Jangan sampai Anda jadi goblok gitu. Buat apa? Kita jualan murah, 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 murah. Ujung-ujungnya mengecewakan pelanggan. Lama-lama pelanggan nggak ada yang mau belanja. Mereka udah nggak percaya dengan e-commerce. Karena apa ya? Karena itu. Biarkan aja mereka mau jualan murah, mau jualan. Kita lihat yang bertahan yang mana. Yang jualan mahal. Bukan yang jualan murah. Karena yang jualan mahal tahu berapa untungnya, berapa resikonya. Sementara yang jualan murah-murah, perang harga dan lain sebagainya. Mereka cuman ambisi, bingung. Dia harus bayar utang, dia harus habisin barang dari supplier dan lain sebagainya. Supplier mah seneng, mereka seneng. Yang penting Anda bayar. Anda nggak buat prestasi, Anda nggak lari. Mereka seneng, kasih lagi barang, kasih lagi barang. Akhirnya Anda cuma kerja buat orang. Anda wira swasta atau jadi pegawai juga, sama aja kan jadinya. Anda mau libur, Anda mikir, utang saya masih banyak, barang saya masih banyak. Jadi dihitung dulu sebelum Anda ambil keputusan. Dan yang pasti saat ambil keputusan jangan pernah saat Anda senang atau saat Anda marah atau bahkan saat Anda panik. Oke. Jadi semoga yang punya niat untuk jualan online atau berwira swasta sebelum Anda memutuskan Anda hitung dulu sampai jauh. Ambil dulu resiko yang terburuk. Yang namanya rezeki memang kita nggak ada yang tahu, tetapi kita sudah siap untuk resikonya. Jadi jangan pernah ambil resiko tinggi. Tapi pola orang sukses adalah bagaimana cara kita bertahan lama. Sekian dari saya. Terima kasih.